Ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat ekstrak. Ada bunga mawar, daun sirih, daun pacar, daun katu, dan bunga jinia anggun merah. Untuk alatnya ada ulekan dan ada cup-cup untuk menaruh ekstraknya. Percobaan pertama pada ekstrak daun sirih. Kemudian daun sirih dihaluskan dengan cara mengulek daun sirih tersebut. Setelah daun sirihnya telah halus, kemudian daun sirih tersebut diberi air. Setelah diberi air, daun sirih diaduk secara merata. Ini bertujuan agar kita dapat melihat hasil warna dari daun sirih tersebut. Setelah itu, ekstrak daun sirih dituangkan ke dalam cup yang telah disediakan. Lebih baik dan lebih bagusnya lagi, ekstrak disaring terlebih dahulu. Karena saya tidak memiliki saringan, jadi langsung dituangkan saja. Hasil warna dari daun sirih yaitu hijau tua. Percobaan kedua yaitu pada daun katu. Sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu menghaluskan daun katu dengan cara mengulek daun katu tersebut. Setelah daun katu telah halus, setelah itu diberi air pada daun katu tersebut. Sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu agar kita mengetahui hasil dari warna katu tersebut. Setelah itu, daun katu diaduk secara merata. Kemudian, jika sudah, lalu ekstrak daun katu dituangkan ke dalam cup yang telah disediakan. Jadi, hasil warna dari daun katu yaitu hijau tua pekat. Percobaan yang ketiga yaitu pada daun pacar. Kemudian daun pacar dihaluskan. Setelah daun pacar tersebut telah halus, langkah berikutnya adalah pemberian air pada daun pacar tersebut. Setelah itu, daun pacar diaduk secara merata. Setelah itu, daun pacar dituangkan ke dalam cup. Hasil dari ekstrak daun pacar menghasilkan warna hijau yang kekuning-kuningan. Percobaan berikutnya adalah pada bunga mawar merah. Setelah itu, proses menghaluskan bunga mawar dengan cara mengulek bunga mawar tersebut. Setelah bunga mawar sudah halus, kemudian pemberian air pada bunga mawar tersebut. Setelah itu, bunga mawar diaduk secara merata. Kemudian, bunga mawar tersebut dituangkan ke dalam cup. Dan hasil warna dari ekstrak bunga mawar adalah warna merah Fanta. Dan percobaan yang terakhir yaitu pada bunga jinia anggun merah. Setelah itu, bunga jinia anggun dihaluskan dengan cara mengulek bunga jinia anggun tersebut. Kemudian jika sudah halus, dituangkan air pada ekstrak bunga jinia anggun tersebut. Setelah itu, diaduk secara merata agar kita mengetahui hasil warna dari bunga jinia anggun tersebut. Setelah itu, ekstrak bunga jinia anggun dituangkan ke dalam cup. Dan hasil warna dari bunga jinia anggun tersebut adalah merah kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Buat yang berkenalan. Saya Ahmad Rimli. Saya Mariana. Saya Natalia. Di sini kami akan membuat indikator asam basa dari bahan alami. Inilah alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum hari ini. Kemudian satu persatu ekstrak yang sudah dibuat, hendaknya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam gelas kimia. Ini bertujuan agar kita dapat lebih mudah
untuk mengambilnya menggunakan pipet tetes. Kelompok kami membuat 5 ekstrak, yaitu bunga jinia anggun, daun sirih, daun pacar, bunga mawar merah, dan daun katu. Pertama, mengambil ekstrak dari daun katu, kemudian dimasukkan ke dalam plat tetes. Kemudian dipisahkan menjadi 2 bagian agar kita bisa mengetahui perubahan warna pada daun katu. Kemudian ekstrak daun katu diberikan larutan cuka. Ini bertujuan agar kita mengetahui apakah daun katu bersifat asam. Kemudian ekstrak daun katu juga diberikan larutan air kapur sirih. Sama seperti sebelumnya, agar kita dapat melihat apakah daun katu bersifat basah. Dan ternyata pada daun katu tidak terjadi perubahan warna. Berarti daun katu ini tidak bisa dijadikan sebagai indikator. Praktek yang kedua adalah ekstrak pada bunga jinia anggun. Bunga jinia anggun berwarna kecoklatan. Sama seperti pada praktek yang pertama, bunga jinia anggun ditetesi dan diletakkan di plat tetes. Kemudian ekstrak bunga jinia anggun ditetesi dengan larutan cuka. Setelah itu, larutan jinia anggun juga ditetesi dengan larutan air kapur sirih. Dan ternyata pada ekstrak bunga jinia anggun mengalami perubahan warna. Berarti bunga jinia anggun bersifat asam dan basah. Praktek selanjutnya adalah ekstrak daun pacar, di mana sama seperti pada praktek sebelumnya, yaitu ekstrak ditetesi pada plat tetes. Kemudian ekstrak daun pacar ditetesi larutan cuka dan ditetesi larutan air kapur sirih. Dan ternyata ekstrak daun pacar mengalami perubahan warna. Berarti daun pacar bisa dijadikan sebagai indikator asam dan basa. Praktek selanjutnya adalah ekstrak pada bunga mawar. Ditetesi kemudian diletakkan di dalam pipet tetes. Sama pada praktek sebelumnya, yaitu pemberian larutan air cuka dan larutan air kapur sirih. Dan ternyata ekstrak bunga mawar mengalami perubahan warna. Berarti bunga mawar dapat dijadikan sebagai indikator asam dan basa. Praktek selanjutnya adalah ekstrak daun sirih. Kemudian ekstrak daun sirih diberi larutan air cuka dan diberi larutan air kapur sirih.
Dan ternyata daun sirih mengandung asam, karena daun sirih berubah warna saat diberi larutan cuka. Kesimpulannya, dari hasil yang kami lakukan, kami telah mengetahui perubahan-perubahan warna dari ekstrak bahan alami yang ditetesi cuka dan air kapur. Jika berubah warna, berarti bisa dijadikan sebagai indikator. Dari hasil yang telah kami lakukan, yang bisa menjadi indikator alami adalah bunga Jinia anggun, bersifat asam dan basa karena warnanya berubah. Setelah itu, bunga mawar dapat dijadikan indikator asam dan basa karena warnanya juga berubah. Daun sirih hanya dapat dijadikan indikator asam karena warnanya berubah ketika diberi larutan cuka. Daun pacar dapat dijadikan indikator asam dan basa karena warnanya berubah. Daun katu tidak terjadi perubahan, berarti daun katu tidak bisa dijadikan sebagai indikator.